Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak pemateri kita. Dan selamat datang saya ucapkan kepada kita semua dalam acara kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Joshua Sitepu. Saya merupakan Chief Operating Officer dari PT Baralingua Mahayana. Adapun kegiatan kita hari ini diselenggarakan oleh AICEA Indonesia, merupakan penyedia jasa training dan sertifikasi pada bidang rantai pasok atau supply chain yang diakui secara internasional dan diotorisasi oleh ICA US yang berdiri sejak tahun 2019. ICA Indonesia memiliki 3 program sertifikasi yaitu Certified Supply Chain Analyst atau CSCA, Certified Professional in Logistic Management atau CPLM, dan Certified Supply Chain Manager atau CSCM. Dan kita tergabung dalam kegiatan ICIS Supply Chain Innovation Summit adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh ICA Indonesia sebagai wadah diskusi terkait isu terkini pada bidang inovasi dan improvement project yang telah diselenggarakan dari tahun 2020. Dan pada tahun ini, SCIS akan diselenggarakan selama 7 sesi dengan 6 sesi online dan 1 sesi offline di Jakarta. Dan tidak lupa kami mengingatkan bahwa kita ada giveaway, yaitu yang pertama Share It, bagikan suasana Supply Chain Innovation Summit 2022, dan encourage teman, saudara, kolega Anda pada salah satu sosial media Anda, seperti Instagram Story atau LinkedIn Post. Yang kedua, Take It. Tag or mention akun SCA Indonesia di LinkedIn atau @SCA Indonesia di Instagram. Dan jangan lupa meriahkan dengan tagar hashtag SCIS 2022 and win it. Satu pemenang acak akan diumumkan setiap minggunya pada sosial media ICA Indonesia dan berhak mendapatkan saldo e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000. Dan juga tidak lupa kami mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, nanti pada saat sesi wawancara, Bapak Ibu bisa yang ingin bertanya, silakan ke kolom komentar dengan menyebutkan nama dan ingin bertanya kepada siapa serta isi pertanyaannya. Atau Bapak Ibu juga bisa melakukan raise hand, nanti akan saya tunjuk dan saya akan persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Tanpa berlama-lama lagi dan tanpa mengulur waktu, kita langsung saja panggilkan pembicara kita yang pertama, Bapak Wahyu Kristi Wicaksono, CPLM, CSCM, Supply Chain Director dari PT Tirta Kencana Tata Warna, Avian Brands, dengan materi Supply Chain Strategy for Distribution Company. Saya persilahkan kepada Bapak Wahyu, waktu dan tempat. Terima kasih Pak Joshua. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Terdengar jelas Pak. Baik. Baik, saya mulai. Terima kasih untuk waktunya dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya mau sharing ya mengenai supply chain strategi khususnya untuk distribution company. Ya seperti yang kita bersama tahu bahwa di Indonesia dalam hal network supply barang pasti melibatkan distributor, dan peranan distributor ini di hari ini menjadi sangat kritikal. Kemudian ekspektasi dari customer maupun dari next proses ini juga semakin tinggi, maka peran distributor dalam hal ini akan semakin penting. Ya, dalam hal ini saya akan menyampaikan kurang lebih nanti akan ada teoretikalnya dulu, kemudian beberapa praktek yang saat ini saya lakukan dan hasilnya juga sangat menggembirakan karena betul-betul bisa menjadi benefit yang baik bagi perusahaan. Sekilas mengenai saya, jadi hari ini saya sudah 15 tahun, tepatnya bekerja di bidang supply chain dari 2006 sampai hari ini. Yang berbeda hanyalah industrinya saja. Jadi di awal-awal saya bekerja di industri otomotif, di distribusi juga. Kemudian setelahnya saya bekerja untuk bidang retail FMCG. Kemudian hari ini saya bekerja untuk distributor building material, yaitu Tirta Kencana Tata Warna, bagian dari Avian Brands yang berkantor pusat di Jakarta, di Surabaya. Dan kurang lebih 15 tahun ini yang saya lakukan
tidak jauh-jauh dari bidang operations, kemudian warehousing, transportation, dan inventory control. Yang baru-baru hari ini menarik bagi saya adalah khususnya adalah di bidang transportasi, karena betul-betul tuntutan dari COVID-19 ini tentu adalah cost reduction, di mana transportasi ini adalah menjadi bidang yang sangat besar peluangnya untuk kita melakukan reduction di sana. Kemudian saya memiliki sertifikat dari ISCEA, yaitu di CPLM dan juga CSCM. Kemudian lainnya adalah saya memiliki PMP-SC dari PASAS, Singapura, dan juga terakhir adalah Six Sigma Green Belt dari PQM. Yaitu sekilas mengenai profil saya, dan apa yang ingin saya sampaikan di hari ini adalah terutama untuk tantangan dari perusahaan distribusi. Ini juga sekilas mengenai apa yang saya kerjakan hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kanan ini adalah kantor pusat kami, Surabaya. Monggo silahkan mampir kalau ada waktu. Pas lagi ke Surabaya, silahkan mampir ke perusahaan ini, ke kantor ini. Kita bisa discuss mengenai future kerjasama maupun opportunity yang ada di Jepang. Ya kurang lebih supply chain yang ada di Tirta Kencana ini saat ini menangani 5 prinsipal. Yang utamanya adalah prinsipal dari grup sendiri ya, dari Avian Brand sendiri. 5 prinsipal ini kemudian kami jual di 9 sales area. Ya, ada di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, kemudian Jabodetabek dan Banten, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga rest of Indonesia. Jadi seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah memiliki cabang ataupun distribution center dari Tirta Kencana. Jadi total hari ini kami memiliki 105 warehouse dengan total kapasitas dan ataupun storage itu sekitar 240.000 meter persegi yang harus di-manage. Dan yang barang ada di dalam situ adalah sekitar 2.400 SKU aktif. Nah, dari sisi supply chain juga ada tantangan. Hari ini saya mesti kirimkan sekitar 600 kontainer 20 feet per bulannya dari Pulau Jawa ke berbagai warehouse di luar Jawa. Karena 5 prinsipal ini pabriknya adalah di Jawa. Ya, sehingga perlu strategi khusus untuk bisa mengirimkan barang-barang kami, replenishment stock kepada cabang-cabang yang ada di luar Jawa. Kemudian untuk kiriman kami menggunakan truk pribadi, truk sendiri, dan juga drop point yang kami kirimkan sekitar 50-an ribu. Dan total keseluruhan headcount dari supply chain sendiri ada sekitar 2. Jadi ini yang sehari-hari harus menjadi tanggung jawab saya, dan challenge ke depan sangat luar biasa karena di distribusi banyak sekali cabang, banyak sekali warehouse yang mesti di-manage, dan standarnya juga harus sama gitu ya, supaya service kita ke klien juga excellent. Saya akan mulai dulu dengan supply network yang memang hari ini kita sadari bahwa network kita sampai dengan barang diterima customer itu ya seperti ini. Jadi dimulai dari suppliers, kemudian diolah di manufaktur atau di pabrik, kemudian disuplai ke distributor, dari distributor kemudian dikirimkan kepada toko atau retailers, barulah itu sampai ke customers. Jadi akan saya bicarakan di siang hari ini adalah khusus di kotak warna hijau ini, how to improve distribution operation, dan juga impact-nya nanti terhadap keseluruhan supply chain. Nah, dari distributor ini tentu ada yang saya fokus sekarang ini adalah bagaimana juga mengimprove value chain. Jadi value chain yang sekarang ini relatif kami lakukan adalah sebagai primary activities-nya, atau kalau saya sebutnya distributor order to serve management, adalah mulai dari tim sales marketing, kemudian finance operation di cabang atau di warehouse,
kemudian operation di sisi warehouse itu sendiri, dan juga sampai transportasi dan collection. Jadi inilah kegiatan-kegiatan utama yang sekarang ini distributor lakukan. Tentunya dengan disupport beberapa proses lainnya, ya seperti stock replenishment atau tim logistik, order management, kemudian juga didukung, ini penting sekali, teknologi. Ya, kemudian juga didukung oleh human resource, dan yang tidak kalah penting, ya terutama untuk menjamin keberagaman, ya proses yang ada di semua warehouse itu adalah prosedur and policy. Jadi kalau prosedur and policy-nya sudah nggak sama, maka eksekusi di warehouse, masing-masing warehouse akan berbeda, maka tentu kita nggak bisa jamin sustainability service kita kepada klien. Kemudian dasar untuk kita melakukan strategi di distribusi tentu harus berdasar terhadap competitiveness. Jadi kita mau menang di mana gitu. Nah, ada beberapa distributor yang memang dia independen, maka dia concern-nya adalah kepada cost. Jadi cost-nya turun, cost-nya akan betul-betul di maintain, sementara juga mengejar sales. Tapi ada juga dengan distributor yang mengedepankan service, karena hari-hari ini service yang lebih dibutuhkan, ya lead time yang lebih dibutuhkan oleh beberapa klien. Jadi ini adalah sebuah trade off, ada sebuah hal yang mesti dipilih, namun bukan berarti harus 100% produk atau service dan 100% cost gitu. Enggak begitu. Tapi kita bisa lebih berkolaborasi di dalam. Nah, yang sekarang ini kami lakukan di Tirta Kencana Tata Warna adalah distributor responsiveness-nya kami pilih dari dua hal ini, yaitu lead time dan juga service level. Ya, sisanya memang ada kami lakukan, tapi dalam konteks supply chain saya lebih fokus kepada lead time dan juga service level, di mana challenge-nya adalah lead time kami saat ini dulu itu adalah 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi ini sekarang kita di challenge untuk menjadi di bawah 0 hari, di bawah 1 hari. Dan hari ini sudah berhasil 0,8 hari, sehingga ini sudah menjadi sebuah prestasi yang sangat baik dari sisi perusahaan karena service levelnya sudah bisa di bawah 1 hari. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya akan ceritakan di slide-slide selanjutnya. Nah, jadi secara total tadi karena kita sudah ngomong dari distributor, kemudian ada competitiveness, kemudian dari competitiveness kita mau mengkerucut kepada responsiveness, kita mau lebih pilih supply, service, ataupun cost. Nah, selanjutnya itu bisa dirangkum dalam strategi decision yang harus kita putuskan. Jadi contohnya seperti di dalam tabel ini, tentu setiap distributor akan berbeda ya, tergantung dengan customer needs-nya. Jadi ini sebagai benchmark saja. Ada yang value creation-nya itu berdasarkan speed driven, ada yang berdasarkan reliability driven, dan juga ada yang dasarnya adalah cost driven. Tergantung dengan produknya, tergantung dengan customer needs terutama. Nah, dalam hal ini sepanjang pengalaman saya selalu bekerja di distributor yang based on-nya adalah dasarnya atau driven-nya adalah utamanya customer needs. Nah, kalau sudah dengan customer needs yang membutuhkan speed driven. Ya, kenapa? Karena memang barang-barangnya adalah barang-barang yang sifatnya perishable, FMCG maupun yang chemical. Kalau di tempat saya sekarang adalah chemical. Jadi yang dikejar adalah dalam konteks speed. Nah, bagaimana mengimprove speed itu yang utamanya. Jadi yang dilakukan, ini pengalaman saya untuk sharing. Yang pertama adalah yang mesti distributor punya adalah end-to-end digitalization. Ini sangat penting. Karena kalau bicara distributor, maka pilarnya adalah 3. Sales, kemudian finance operation, dan juga supply chain. 3 ini yang memiliki kepentingan untuk service excellence.
Nah, tiga ini kalau kita konekkan menjadi satu bagian, benang merahnya adalah harus menggunakan digitalisasi. Nah, tanpa digitalisasi maka masing-masing akan berdiri sendiri-sendiri, tidak terkoneksi, sehingga setiap fungsi akan berjalan sendiri-sendiri. Maka akan timbullah fraud, timbullah inkonsistensi performance, dan seterusnya. Namun jika ini sudah dikonekkan, mulai dari order itu sudah menggunakan aplikasi contoh, kemudian diproses sudah menggunakan ERP, kemudian dari WMS juga sudah bisa berkolaborasi dengan ERP, sampai dengan delivery-nya menggunakan TMS dan seterusnya. Nah, ini dengan seperti ini maka menjadi satu kesatuan, controlling-nya pun akan relatif lebih mudah. Karena tidak ada lagi yang bisa cheating di dalam. Itu praktis yang pertama yang mesti kita bisa lakukan. Praktis yang kedua, karena tadi based on-nya adalah speed driven, maka perlu adanya strategi supaya kita tidak terlalu bergantung sama driver. Karena distributor ini kan bisa kirim ke sekian puluh lokasi dalam satu hari. Bahkan kalau di tempat saya sekarang, satu truk itu bisa kirim ke 30-40 titik setiap kali kirim, 8 jam kerja. Nah, kalau itu kita gantungkan dengan driver, ketika driver itu nggak jalan, nggak masuk, maka kita akan loss. Gitu. Namun dengan kita memiliki dynamic routing, artinya kita dibantu sama satu sistem yang memutuskan kemana driver itu harus pergi, jam berapa dia harus datang, dan seterusnya. Jadi dynamic routing ini simply memang memperhatikan beberapa constraint. Ya, yang pertama tentu receiving hours dari setiap customer, dan operating hours dari driver, transaction time per customer, truck capacity secara berat maupun secara volume, kemudian ada route restriction, misalnya ada jalan yang tidak bisa dilalui, urutannya juga itu dipertimbangkan, dan yang terakhir apabila ada customer-customer yang memang dia mintanya urgent. Nah, dari sini terbukti pengalaman saya, delivery problem yang tadinya banyak karena tidak cukup waktu, artinya dalam 8 jam kerja, ternyata dia bisa kirim dari 40 titik hanya 35 titik. 5 titiknya jadi nggak kekirim, karena jamnya udah nggak cukup. Gitu. Nah, itu bisa kita turunkan menjadi signifikan. Lead time-nya juga sama. Yang tadinya mesti kirim 1,3 hari, jadi 0. Ya, ini pengalaman real yang saya bisa sharing. Yang ketiga, praktisnya adalah dynamic fleets. Tentu distributor ini kalau dia banyak cost yang dikeluarkan, terutama adalah pengiriman ke customer, maka konsep dynamic fleets ini menjadi sangat relevan. Ya, untuk demand actual demand yang normal demand ini nggak perlu menggunakan mobil banyak. Jadi cukup aset kita mungkin kita limitasi sesuai dengan kebutuhan saja. Namun ketika terjadi creative demand yang ada di warna pink ini, maka saat itulah baru kita menggunakan kendaraan-kendaraan tambahan. Tentu challenge-nya adalah kita harus mencari klien, mencari supplier atau vendor partner yang bisa bekerja sama dengan model ini. Ya, tapi di dalam pengalaman saya ini sangat terbukti, dan sekarang juga kami sudah menjalankan hal ini. Jadi kami betul-betul memaksimalkan kendaraan yang pay per use, yang digunakan ketika ada closingan, ketika ada promo besar-besaran, ya udah kita pakai ini. Tapi ketika di normal demand, ya sudah per bulannya kita pakai yang kendaraan normal saja, tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra. Jadi dengan demikian kita bisa menekan jumlah kebutuhan kendaraan dan juga menekan jumlah cost yang kita keluarkan. Yang keempat, ini adalah kadangkala beberapa distributor menghindari hal ini, yaitu racking. Ya, jadi kesan racking itu biasanya racking itu adalah 9 meter gitu. Racking itu harus 4 level, 5 level, bahkan 10 level contohnya. Tapi tidak demikian, karena distributor itu di warehouse membutuhkan kecepatan. Nah, kalau warehouse membutuhkan kecepatan, maka lebih banyak distributor itu
menyimpan barangnya floor stacking, jadi langsung dipalet di lantai. Namun yang kita coba sekarang, yang kami coba sekarang adalah menggunakan double layer, cukup 2 tingkat saja. Ya, dari sisi speed tidak terganggu, tapi dari sisi kapasitas bisa naik 40%. Dari sisi cost, seandai kata kita ekspansi gudangnya karena memang udah nggak cukup, dibandingkan kita naikkan ke atas, itu bisa saving 60% lebih mudah. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa kita bisa manage cost-nya, tapi kita juga bisa manage speed-nya. Sementara kapasitas warehouse-nya juga bisa meningkat 40% lebih. Itu praktis nomor 4 yang saya kira bisa sangat relevan di industri atau di distributor sekarang ini yang sudah banyak stoknya sudah melimpah misalnya, dan gudangnya juga relatif kecil. Di tempat saya gudang itu relatif ya antara 2.000 sampai 3.000 meter persegi per gudangnya. Jadi memang ya hal ini sangat membantu. Yang kelima yang kadang juga dilupakan orang adalah bottom up approach. Ini yang saya selalu bilang kepada tim saya, bahwa kita nggak bisa hanya top down saja, nggak bisa hanya dari atas ke bawah saja. Melainkan kita mesti dibantu oleh rekan-rekan kerja. Bayangkan ada 2.000 orang. 2.000 orang di divisi distribusi masing-masing aware terhadap prosesnya. Dan 2.000 orang ini bisa memberikan ide, memberikan masukan, maka dari yang bahkan low hanging fruit sampai dengan high hanging fruits itu bisa kita capture dan kita bisa perbaiki. Dan ini sangat terbukti bahkan banyak perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan betul-betul lokal ataupun secara regional maupun secara nasional. Ini sangat terbukti untuk fasilitasi kita itu proses yang lebih excellent. Yang terakhir, praktis yang terakhir adalah internal control. Distributor banyak sekali potensi fraud. Ya, entah itu fraud karena driver, fraud karena head of warehouse-nya, atau fraud bahkan karena warehouse manager-nya. Ya, potensinya banyak, lubangnya tuh banyak. Ya, walaupun kita sudah pakai prosedur, walaupun kita sudah pakai SOP yang ketat, namun pasti ada kebolong, pasti ada bolong. Jadi yang paling bisa menjamin adalah internal control. Kalau Anda memiliki tim audit yang bagus, ya itu akan sangat membantu. Ya, secara reguler menilai dan mengecek apakah warehouse yang ada di lapangan itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Tapi tidak hanya itu, tapi dari sisi warehouse sendiri juga harus ngecek secara independen. Ya, jadi dicek secara harian atau bulanan, kemudian dari sisi warehouse manager ini kita berjenjang ya. Warehouse manager per 3 bulanan, kemudian dari internal audit dan juga dari supply chain director dan seterusnya. Konsepnya atau prinsipnya adalah ada pengecekan secara berkala dan juga berjenjang. Sehingga tim lapangan, tim di gudang atau di warehouse itu sudah tidak bisa memikirkan hal-hal aneh-aneh lagi. Betul-betul dikunci dengan adanya pengecekan yang rutin. Jadi terakhir dari saya, take aways-nya adalah pertama, untuk distributor mesti fokusnya kepada improve value chain. Tadi value chain ada mulai dari sales marketing, warehousing, kemudian finance operation, dan juga sampai dengan collection. Hal itu saja yang mesti fokus di sana. Kemudian yang kedua, dalam menentukan strategi untuk distributor, mesti lihat dulu apakah barangnya ini speed driven, reliability, atau cost driven. Nanti keputusan itu akan menentukan strategi selanjutnya. Yang ketiga, digitalisasi untuk mencegah fraud dan lain-lain ya, dan juga mempermudah proses yang ada, dan juga dalam hal tracing tracking akan. Yang keempat adalah trade off antara speed dan cost ini bisa kita minimize melalui bottom up approach. Artinya pemborosan yang terjadi di lapangan itu bisa dieliminasi, sehingga ketika saya misalnya mengutamakan speed, maka cost-nya ini harus di-maintain, ya dari tim lapangan lah yang akan memaintain itu melalui bottom up. Yang kelima adalah internal control. Jadi better quality,
dan better accuracy itu hanya bisa didapatkan jika kita memiliki internal control yang baik dan juga konsisten. Saya kira itu saja Pak Joshua yang bisa saya sharing siang hari ini. Waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas materi yang telah diberikan kepada kita, yaitu yang pertama yang saya tangkap tadi, fokus on improving the value chain. Yang kedua, supply chain strategy. Yang ketiga, synergy and collaboration. Yang keempat ada trade-offs. Dan yang kelima adalah strengthen internal control. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Wicaksono. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi kita yang kedua dari Bapak Heru Indra Wijayanto, CSCA, GHSGM Instructor, PT Semen Indonesia Persero, dengan materi Optimization Clinker Outbound into Banford. Tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Heru waktu dan tempat. Terima kasih Pak Joshua atas waktu yang diberikan. Mohon izin cek suara dulu, tes 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak dan Ibu semua. Di siang hari yang indah ini, mohon izin saya akan melakukan sharing terkait dengan kegiatan, salah satu kegiatan supply chain yang ada di Semen Indonesia, yaitu untuk melakukan kegiatan outbound clinker, khususnya di Pelabuhan Tuban. Sebentar, saya lakukan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat materinya? Sudah terlihat, Pak. Baik. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, izinkan memperkenalkan diri. Saya Heru Indra Wijayanto. Saat ini saya sebagai SVP di SCM Infrastruktur Semen Indonesia. Sesungguhnya latar belakang saya ini lebih tepatnya ke arah engineering. Jadi di awal karir saya ini sebagai electrical, kemudian instrumen dan automation engineering. Jadi waktu itu saya mendalami bagaimana melakukan otomatisasi dalam suatu pabrik. Kemudian berjalannya dengan waktu, saya mencoba sesuatu yang baru, yaitu terkait dengan proyek. Nah, di sini diawali dari proyek Tuban 4, 2008 sampai 2012. Saya menjadi Electrical Instrument dan Automation Engineer. Nah, tidak hanya itu, saya juga untuk mempelajari terkait dengan project management, termasuk di sana saya mengambil lagi sekolah di ITS, di MMT ITS begitu. Dan 2012-2017 saya juga alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai project director untuk project Rembang. Nah, setelah itu kemudian memegang project management untuk holding Semen Indonesia Group, dan kemudian di desain dan engineering. Pada tahun 2019 akhir, bulan November, saya diminta untuk bergabung di SCM. Ya, ini merupakan pengalaman baru bagi saya dan ternyata sangat menarik sekali, sehingga saya merasa jatuh cinta ini kepada supply chain. Nah, berbicara terkait latar belakang dahulu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Semen Indonesia ini merupakan suatu perusahaan yang bersifat holding, di mana terdiri dari berbagai entitas perusahaan. Ada beberapa perusahaan semen. Pertama adalah Semen Gresik ya, yang berubah menjadi Semen Indonesia. Kemudian ada Semen Padang,
kemudian ada semen Tonasa, kemudian 2019 masuk, waktu itu adalah Solusi Bangun Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Holcim. Nah, dari sanalah kemudian kita melakukan suatu transformasi bisnis. Jadi kalau sebelumnya pengelolaan dari marketing, sales, dan supply chain ini dilakukan di masing-masing OPCO begitu. Mulai 2019 kita melakukan sentralisasi. Jadi ada semacam vertical integration begitu ya, di mana marketing, sales, dan supply chain ini dikelola langsung di holding dalam suatu direktorat, yaitu Direktorat Marketing, Sales, dan Supply Chain. Nah, ini juga menjadi latar belakang terkait dengan pengelolaan yang ada di Semen Indonesia. Infrastruktur ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh packing plant remote area yang ada di Semen Indonesia Group dari berbagai kepemilikan entitas yang berbeda. Total ada 31 packing plant, kemudian ada juga grinding plant remote area, dan ada 3 pelabuhan utama. Nah, salah satunya adalah di Pelabuhan Tuban. Baik, saya lanjutkan. Sebelum kita menginjak terkait dengan hal-hal yang terkait dengan outbound clinker yang ada di Tuban, kita berbicara dulu terkait dengan bagaimana kita memandang suatu pelabuhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memandang pelabuhan, pengelolaan dari pelabuhan, ini tidak terlepas ya dari bagaimana kita memandang juga pengelolaan dari kapal. Nah, yang menarik dari kapal ini adalah mereka, ya, si kapal ini, itu dikonsider sebagai menghasilkan uang hanya apabila kapal itu bergerak dan pada saat bergerak itu memiliki kargo. Kalau dia tidak bergerak, maka ini dikonsider sebagai uang yang hilang. Sehingga atau konsekuensinya adalah pada saat kita melakukan salah satunya ya penyandaran kapal di dalam suatu pelabuhan, maka titik kritis utama itu adalah bagaimana pada saat kapal itu berting, mulai masuk ke dalam pelabuhan dan dilakukan penyandaran. Yang kedua adalah bagaimana pada saat kapal tersebut dimuati. Loading rate yang cepat ini menjadi salah satu kata kunci. Nah, yang ketiga, terkait dengan loading rate yang cepat, ini juga berhubungan dengan konsep penyediaan barang. Jadi harus ada buffer yang cukup, material yang cukup, dan juga alat transportasi yang cukup. Nah, itu akan membuat rangkaian ini menjadi rangkaian yang optimal. Nah, kalau kita melihat dari sisi biaya, nah ini yang menarik dari beberapa referensi yang ada. Sesungguhnya biaya logistik ini menghabiskan sekitar 9%, ya, 9% dari total biaya logistik, ya. Jadi dari biaya penjualan ya. Nah, dari biaya logistik ini transportasinya itu menghabiskan 4,5%. Ya. Nah, dari 4,5% itu, apabila kita melihat bahwa moda yang digunakan adalah kapal, maka ada yang menarik. Yang pertama adalah terkait dengan port charge atau biaya ke pelabuhanan. Ya. Ini hampir membutuhkan biaya hampir 21%. Ya, sementara yang tertinggi ini adalah biaya bunker atau biaya fuel. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena biaya ke pelabuhan ini cukup tinggi, kalau kita bisa melakukan efisiensi di area kepelabuhanan,
maka tentu saja ini akan bisa didapatkan suatu saving cost yang cukup besar. Nah, terkait dengan bagaimana kapal mulai datang, kemudian disandarkan, dimuati, dan kemudian bertolak lagi, ini disebut sebagai vessel turning time atau VTT. Ada 3 hal yang sangat berperan, kontribusi terkait dengan VTT, yaitu pertama adalah terkait dengan penyandaran kapal atau berthing. Ya. Jadi pada saat itu banyak parameter yang menyebabkan berthing ini menjadi tertunda atau menjadi lama. Ya. Pertama adalah dermaga yang tidak tersedia. Jadi dermaganya penuh, kapal sudah datang sesuai dengan laykan yang ada. Tentu saja ini akan menyebabkan waktu tunggu. Ya. Ujung-ujungnya adalah cost. Jadi setelah kapal datang, dia memberikan namanya NOR, Note of Readiness. Ternyata dari pihak pengelola pelabuhan, ini tidak bisa melakukan penyandaran lebih dari 12 jam. Nah, itulah yang menyebabkan kongesti atau waktu tunggu. Nah, yang kedua, dan ini tidak bisa dilakukan pengendalian, yaitu terkait dengan cuaca. Ada beberapa pelabuhan di Indonesia yang memiliki karakteristik terkait dengan cuaca. Jadi ada musim barat, musim angin barat, dan musim angin timur, begitu. Apakah itu di awal tahun, di akhir tahun. Nah, itu menyebabkan adanya gelombang yang cukup tinggi. Nah, inilah terkait dengan safety, ini juga menyebabkan adanya keterlambatan terkait dengan penyandaran. Yang ketiga adalah terkait dengan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini terkait dengan si agen kapal melakukan pengurusan izin kepada pihak sah bandar yang ada. Bisa KUPP atau bisa KSOP. Nah, yang keempat, bisa jadi juga ini terjadi karena adanya karantina yang terlambat dan juga pandu tunda. Ya, pemanduan yang terhambat begitu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah cargo transferring. Jadi bagaimana kita melakukan pemuatan. Di sana banyak beberapa parameter ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini terkait dengan stevedoring yang ada. Di sana ada kecepatan crane, ada operator crane yang katakan ada waktu istirahat atau tidak ada begitu. Ada kerusakan equipment dan juga bisa karena transportasi atau tracking yang tidak tersedia. Nah, ini yang menyebabkan adanya loading rate yang terhambat. Nah, terakhir adalah terkait dengan kargo atau ketersediaan barang. Ini juga ada beberapa, mulai dari tidak tersedianya material, kemudian adanya gangguan di timbangan, ada dokumentasi yang belum clear, ada kualitas yang tidak terpenuhi, kemudian ada trimming. Trimming itu adalah penyesuaian muatan di kapal. Jadi di sana ada 5 palka begitu. Pada saat salah satu palka dimuati, ini harus dilakukan trimming supaya apa? Supaya kapal ini tetap berada dalam posisi yang stabil. Nah, kemudian bisa juga karena draft surveyor ini mengalami keterlambatan. Nah, 3 hal utama tadi harus dilakukan suatu koordinasi supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan faktor-faktor yang ada. Nah, ada lagi pain point yaitu terkait dengan kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi gambarannya adalah pada saat kita mengirimkan barang, katakanlah sejumlah 6 bag semen dari pabrik, ini lewat tracking harus 6 juga, sampai di port juga harus 6, dikirim lewat kapal 6, sampai ke customer harus 6. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengelola ujung sampai ujung. Nah, terakhir, ini adalah, kembali lagi kita harus melihat, titik yang paling kritikal dalam suatu rangkaian supply chain di pelabuhan, yaitu adalah di pelabuhan itu sendiri. Jadi bagaimana secara agility, semakin besar kita memastikan loading rate-nya,
maka akan semakin cepat pula kapal ini bisa melakukan siklus time-nya. Bisa digantikan dengan kapal-kapal yang lain. Sehingga pada ujungnya adalah semakin turun juga biaya freight-nya. Nah, yang kedua, semakin besar kapal, semakin besar kapasitas kapal, ya, ini juga akan pada ujungnya akan membuat freight kapal ini akan menjadi turun. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan share reward dan cost-nya. Baik, kita kembali ke topik yang tadi ingin saya share. Jadi bagaimana situasi yang ada di semen Indonesia sebelum tahun 2019. Pada saat itu terjadi yang namanya oversupply semen di Indonesia. Ya. Jadi sebagai gambarannya, total kapasitas produksi di Indonesia ini ada 116 tahun 2021. Ada 15 pemain semen di Indonesia. Demand lokal itu hanya 71 juta saja. Hal ini menyebabkan hyper competition diperburuk dengan adanya COVID. Nah, salah satu yang dilakukan oleh manajemen semen Indonesia adalah nomor satu tadi sudah saya sampaikan, melakukan sentralisasi atau integrasi di marketing, sales, dan supply chain. Yang kedua, melakukan optimalisasi. Jadi karena tadi antara kapasitas dengan demand yang ada gap yang cukup besar, justru manajemen meminta utilisasi pabrik ini dinaikkan. Pertanyaannya, nanti dibuang kemana Pak untuk hasil-hasil yang ada? Diekspor. Makanya program kerja tahun 2020-2021 adalah bagaimana kita menaikkan ekspor klinker. Nah, di sini saya berikan gambaran 2019 loading rate yang ada sebelum dilakukan program kerja menaikkan efisiensi atau optimalisasi di pelabuhan, ini rata adalah 6.029 ton per day-nya. Kemudian pada saat itu tahun 2019 ada yang namanya dispatch dan demurrage. Dispatch itu adalah reward yang diberikan oleh pemilik kapal atau pembeli buyer gitu ya kepada seller apabila waktu loading rate ini lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan. Itu namanya dispatch. Nah, demurrage kebalikannya. Jika dalam waktu yang diperjanjikan untuk loading tadi ternyata melebihi, maka pihak buyer akan mendenda pihak seller sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Itu yang disebut sebagai demurrage. Dispatch demurrage ini juga menjadi salah satu parameter keberhasilan dari optimalisasi yang ada di pelabuhan. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ekspor klinker kita untuk seluruh pabrik yang ada di semen Indonesia. Kalau kita berbicara area ekspor untuk Cina, Taiwan, begitu, maka suplai ke arah Cina, Taiwan itu atau Filipina begitu ya, ini bisa disuplai oleh pelabuhan yang ada di Tersus Piringkasih, di Tonasa, atau juga bisa dilakukan di Tersus Tuban. Nah, sementara untuk area Australia, Fiji dan sekitarnya, ini disuplai dari pelabuhan umum Tanjung Intan, Cilacap, dan bisa juga disuplai oleh pelabuhan Teluk Bayur. Nah, kalau pembelinya di area barat seperti Myanmar atau Bangladesh, maka ini bisa disuplai oleh pelabuhan Teluk Bayur. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi, ini adalah pelabuhan Tuban, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah 2019, Holcim bergabung dengan Semen Indonesia, kami memiliki dua pelabuhan berdampingan. Ada yang namanya Tersus Tuban, dan sampingnya adalah Tersus SPI, Solusi Bangun Indonesia. Kebetulan di dalam kegiatan ekspor ini, untuk outbound klinker ini difokuskan untuk pelabuhan Tersus SI Tuban. Ya, sehingga semua produk SPI yang dilakukan ekspor keluar juga melalui Tersus SI Tuban.
Nah, ini adalah strategi kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan loading rate yang ada di pelabuhan. Nah, pertama kalau kita berbicara dengan step touring, maka harus ada desain terkait dengan PBM atau bongkar muat yang ada. Ya, kemudian dari situlah kita harus mendesain transportasinya atau trackingnya sedikit lebih besar dari kapasitas yang ada di pelabuhan. Demikian juga untuk jembatan. Dan di pabrik dipastikan juga bahwa spot loading ke truk ini juga harus memiliki kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas tracking yang ada. Nah, kita ambil contoh untuk desain loading rate. Ya, di sini dengan 4 crane yang ada di kapal, jadi kapal yang kita pakai ini adalah kapasitas 50.000 DWT, tetapi dimuat hanya 40.000 DWT. Ada 4 crane, ya, di mana masing-masing crane itu menggunakan grab 10 CBM atau sekitar 9 ton. Nah, dengan perhitungan bahwa 4 geng dilakukan per shift-nya dan 3 shift tanpa istirahat, maka bisa didapatkan angka 17.280 ton per hari. Nah, inilah yang menjadi patokan kita untuk menghitung ke belakang. Untuk tracking, ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini didesain lebih banyak begitu. Ada 75 truk yang dedicated untuk melakukan transport klinker dari pabrik menuju ke pelabuhan. Dari sana dengan ritase target yang ada sekitar 10 rate, maka didapatkan 20.620. Jembatan timbang kita siapkan ada 4 untuk menimbang keadaan kosong dan 2 menimbang keadaan kosong dan 2 untuk menimbang dalam keadaan penuh. Sehingga kalau di total ini ada 26.400. Ya. Sementara untuk loading point ini kita punya 4 pabrik ya di Tuban 1, 2, 3, 4. Di sana masing-masing pabrik memiliki loading point. Loading point itu kapasitasnya sekitar 5.000 ton per day. Meskipun pabriknya sendiri berkapasitas sekitar 8.000 sampai 5.000 ton per day. Nah, ditambah juga ada buffer storage. Buffer storage ini adalah untuk memastikan jika ada salah satu pabrik mengalami mati begitu secara mendadak, maka alternatifnya adalah menggunakan buffer storage. Ini kapasitasnya adalah 2.000 per titik. Ya. Jadi di buffer storage itu bisa dilakukan 2 atau 3 titik. Nah, hasilnya Bapak-Bapak, saya lanjutkan saja. Hasil yang pernah kita capai ya dari program kerja yang ada ini, jadi kalau sebelumnya di 2019 ini hanya sekitar 6.029, maka di tahun 2020 sampai 2021 ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan. 2020 secara setahun ya itu bisa mencapai rata 13.352 ton per day. Kemudian 2021 adalah 14.814 ton per day. Nah, yang menarik adalah untuk pencapaian tertinggi ya untuk harian ya bukan dalam setahun ini bisa mencapai di angka 19.105 ton per day. Nah, salah satu parameter yang tadi saya sampaikan itu adalah terkait dengan dispatch dan demurrage. Ini juga terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi reward dispatch 2019 adalah 2.300 USD saja. 2020 ini naik menjadi 184.000 USD. 2021 naik lagi menjadi 519.000 USD. Nah, untuk demurrage bisa kita tekan ya. Kalau 2019 demurrage-nya 260.000 USD, 2020 turun 22.000 USD. 2021 ya sekitar 39.000 USD. Nah ini paling tidak memberikan gambaran bahwa program kerja yang kita lakukan untuk seluruh pelabuhan yang dikelola oleh Semen Indonesia ini dalam menghadapi era
hyper competition, kemudian situasi pandemi COVID yang ada, ini bisa berkontribusi, memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi perusahaan. Saya sampaikan pencapaian untuk ekspor klinker ya, total untuk Semen Indonesia Group ini tahun 2019 ini realisasinya adalah 3,1 juta ton. Begitu kita lakukan program ekspor gitu ya, 2020 ini mencapai 5,1 juta ton. Kemudian 2021 mencapai 5,2 juta ton. Saya kira itu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sharing yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan di sore yang indah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Joshua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Indra Wijayanto atas materi yang telah diberikan kepada kita. Dan sebelum kita memasuki materi yang ketiga, kita akan mendengarkan satu pengumuman dari panitia 2-3 menit ke depan. Kepada panitia, saya persilakan waktu dan tempat. Boost your confidence and your career in logistics and supply chain management. Start your journey with ISCEA Indonesia. Perwakilan dari ISCEA Indonesia. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi terkait program pelatihan kami, yaitu ada CSCA, CPLM, dan CSCM. Untuk program CSCA ini akan kami laksanakan pada tanggal 4-11 Juli 2022 dengan batas pendaftaran 29 Juni. Kemudian pada CSCA ini nantinya akan membahas semua tentang SCM. Untuk syaratnya adalah mahasiswa atau boleh Bapak dan Ibu yang memiliki pengetahuan awal di bidang supply chain. Selanjutnya ada CPLM, dan untuk CPLM ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 28 Juli 2022 dengan batas pendaftaran 15 Juli 2022. Untuk CPLM ini lebih cocok pada pekerjaan Bapak dan Ibu yang berhubungan dengan logistik seperti warehouse, distribusi, atau inventory management. Kemudian jika Bapak dan Ibu mengambil program ini, nantinya akan diakui ahli bidang logistik. Untuk persyaratannya adalah Bapak dan Ibu yang berpengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang logistik. Selanjutnya untuk CSCM akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 13 Agustus 2022 dengan batas pendaftaran 26 Juli 2022. Untuk CSCM ini biasanya untuk di level manager ke atas yang pekerjaannya berkaitan dengan bidang supply chain. Untuk Bapak dan Ibu yang mengambil CSCM ini nantinya akan diakui ahli di bidang strategi dan manajerial di SCM. Untuk syaratnya sendiri adalah Bapak dan Ibu yang bekerja di bidang supply chain minimal 2 tahun. Untuk yang ingin mendaftarkan program ini bisa langsung melalui isiaindonesia.com/link. Terima kasih, itu saja informasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Joshua. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia atas pengumuman yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Heru Pribadi CSCM, Business Development Director dari PT Sinergi Karya Prima, dengan materi Improving on Self-Applicability (OSA) of Grocery Products in one of the food retail networks in Greater Jakarta area. Kepada Bapak Heru Pribadi, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Joshua. Saya langsung aja ya. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di presentasi saya. Presentasi saya ini mengambil topik adalah memperbaiki ketersediaan produk atau on-shelf availability grocery product di food retail di Jabodetabek. Materi ini adalah salah satu studi case ketika saya kerja di retail dan merupakan salah satu bahan skripsi saya ketika program master di supply chain. Profil saya ini adalah background-nya chemistry,
tapi bekerja di manufaktur dan lebih banyak fokusnya di manufaktur dan di supply chain selama 31 tahun ya. Jadi mulai karir saya di Cousins Indonesia dari fresh graduate sampai factory manager, lantas sebagai supply chain director sekitar 20 tahun di sana. Selanjutnya pindah ke Danone Dairy sebagai supply chain director di Danone. Selanjutnya membantu Columbia Group sebagai Chief Supply Chain Officers dan di Hero sebagai Board Director dan Supply Chain Director dan saat ini membantu komunitas petani di Jawa Tengah untuk membantu pengembangan sales mereka ke seluruh Indonesia, terutama di Jabodetabek. Jadi untuk memulai materi saya ini agak detail ya Pak Joshua dan Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk mengenalkan dulu apakah arti dari on-shelf availability itu adalah ketersediaan produk di rak yang untuk dijual konsumen. Nah, cara mengukurnya ya yang diukur adalah yang kurangnya. Jadi kita kalimatnya adalah out of stock atau stock out ya. Jadi di mana situasi produk itu secara fisik tidak ada di rak ketika konsumen memerlukannya gitu. Nah, ketika saya memulai pekerjaan tersebut, jadi ini merupakan action research yang saya ambil untuk skripsi saya waktu itu, yang dilaksanakan pada tahun 2018. Pada waktu itu kondisinya sangat berantakan sekali, jadi out of stock itu sampai sekitar 22% ya, atau sekitar 21,8% tepatnya. Waktu kami ambil spot cek gitu, dan angkanya memang di sekitar angka itu. Jadi ketika kami melakukan pengamatan di kenapa ini terjadi, jadi kita ambil data misalnya out of stock 100%, misalnya tidak adanya 22% itu, ternyata sekitar 61% itu produknya memang tidak ada, tapi 39% sebenarnya datanya bilang ada. Gitu. Kenapa barang itu bilang tidak ada adalah pihak toko mengamati produk di setiap raknya. Jadi kami lakukan spot check pada waktu sekitar 2 jam dari ujung ke ujung setiap rak kita pakai handheld gitu di scan barang ini tidak ada, barang ini tapi kita di scan di handheld ternyata menyatakan barang ada tapi tidak ada di rak tersebut gitu. Nah, jadi dari situ diambil kesimpulan awal bahwa datanya sendiri antara data pusat, data di toko dan data di distribution center kami itu berbeda dengan data aktual stok itu sendiri gitu. Nah, pengamatan selanjutnya bahwa dari semua masalah yang ada di toko tersebut kita cek siapa yang berkontribusi, itu hampir seluruh departemen dari supply chain, store operation, supplier, komersial dan IT. Kenapa saya lakukan ini? Karena kan pamenya begini ya, kalau di retail itu nggak ada stok, kenapa? Supply chain yang salah gitu. Nah, saya melakukan ini untuk memastikan bahwa tunggu dulu, supply chain itu one of the contributor of the stock, but you all guys has to see why ini terjadi. Nah, memang menurut saya lihat referensi juga menurut Garcia bahwa diperlukan sebuah desain metodologi partisipatif ya yang melibatkan seluruh departemen gitu, baik supply chain sendiri, komersial, operation dan IT. Dan tentunya dengan pihak eksternal dengan supplier. Gitu. Jadi ini merupakan suatu keharusan kalau ingin diperbaiki. Gitu. Nah, rata-rata out of stock di seluruh dunia menurut penelitian Corstone itu sekitar 8,3%. Di mana reaksi konsumen bila barang itu tidak ada, itu 55% dia pindah ke toko lain, tunda pembelian, tidak ambil barang. Itu 55% berarti opportunity loss sales dari toko tersebut. Sekitar 45% either mereka ganti merek, produk yang sama tapi ganti merek atau ganti ukuran. Jadi dengan demikian kontribusi out of stock di toko itu menyebabkan kehilangan sales itu hampir setengahnya ya, 55%-nya. Nah, kami lakukan metodologinya dengan 4 tahapan, jadi mendefinisikan persoalan, jadi membentuk cross function team, brainstorming dengan cross function team, dibuat fishbone analysis berapa root cause-nya apa saja, setelah itu merumuskan aksi perbaikan, mengimplementasikan aksi perbaikan tersebut dan mengukur dampaknya. Totalnya ada 7 langkah. Nah,
Dari pengamatan kami, untuk skripsi ini saya lakukan hanya 10 toko, walaupun setelah itu di roll out ke seluruh toko seluruh Indonesia sekitar 150 toko. Jadi dari 10 toko yang kami amati dengan serius itu ada 24.000 produk atau 23,6% out stock, di mana dari 24.000 ini root cause-nya itu ada, penyebabnya itu ada sekitar 100 alasan gitu root cause-nya. Tapi kita grupkan, kita ambil yang terbesar, itu ada 12 penyebab, di mana dari toko sendiri 4 penyebab, supply chain 5 penyebab, dan komersial 3 penyebab. Jadi ada dari 12 itu, masing-masing kita grupkan, toko itu walaupun 4, kontribusinya sekitar 39%, supply chain 22%, dan komersial 23%. Nah, dari grouping root cause itu, top kontributornya, artinya kan sekitar 86% dari 100 isu itu, 12 isu itu kontribusi 86% problem gitu. Nah, dari 86% itu, 86% tersebut di atau 12 root cause kita grupkan menjadi 9 kode aksi, karena waktu itu kita lihat kami menggunakan SAP agar kita mendapatkan quick action, mana yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, kita grupkan menjadi 9 aksi, dan ada 9 field di SAP yang kita bisa taruh. Nah, berdasarkan 9 kode aksi itu, jadi misalnya pada hari ini tim toko melakukan, kita sebutnya apa, scan analisis atau gap check, dia pakai handheld ke rack yang kosong, itu pada malam hari sistem diupload, pada malam hari sistem mengeluarkan root cause-nya, kenapa, dari mana penyebabnya. Dan kita bentuk menjadi laporan harian, di mana jam 5 pagi itu laporan harian itu sudah terbentuk untuk toko dan juga untuk supply chain dan komersial. Nah, setiap hari kita bentuk dedicated team di toko mengamati semua action tersebut. Misalnya kalau di toko itu adalah produknya sudah tidak ada di planogram, berarti harus di take out gitu. Atau misalnya stoknya salah, harus di-adjust. Atau misalnya di toko, di kantor pusat misalnya order tidak terkait, berarti sistem automatic ordernya ada masalah. Nah, jadi ini adalah aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan oleh semua pihak di toko dan di kantor pusat. Kita punya dedicated team yang bekerja setiap hari, dan kita punya group leader yang review setiap minggu dan escalate kami untuk kita review setiap 2 minggu. Nah, dari hasil pengamatan itu dan kita implementasi perbaikannya, hasilnya sangat signifikan. Misalnya supplier yang tidak kirim, asalnya ada sekitar 5.000 produk menjadi sekitar 1.000 atau 1.500 produk. Stok akurasi di toko dari sekitar 600 produk setiap hari turun menjadi sekitar 100 sampai 150 per hari. Produk yang discontinue, artinya produk yang harusnya sudah tidak di-display, itu dari 100 produk itu menjadi 400 produk. Kan isunya kayak, kan udah tahu discontinue, kenapa masih display? Nah, itu karena kita kan punya sekian ratus toko dengan sekitar 11.000 produk gitu. Jadi bila informasi itu tidak simple dan tidak visible, hal-hal kesalahan yang seperti trivial seperti ini terjadi. Termasuk juga outstanding order yang tidak terbentuk, ada order tapi tidak keluar dari sistem gitu. Atau order yang tidak terbentuk. Dan yang terutama juga adalah toko yang tidak mengganti produknya. Misalnya produknya ada di belakang di gudang toko tuh. Tapi raknya sudah kosong, either mereka kurang staff atau informasi barangnya salah gitu. Jadi ketika konsumen ngelihat barangnya tidak ada, padahal di gudang barang ada. Dan yang terutama ini yang not on planogram. Jadi planogram sudah diganti. Jadi layout toko sudah diganti, tapi tim toko terlambat memperbaikinya. Dan di sisi lain juga tim supply chain bahwa barangnya ada di gudang tapi tidak terkirim dengan berbagai alasan, either datanya salah atau memang kurang mobil seperti yang tadi sampaikan pembicara sebelumnya, atau mobil belum sampai ke toko. Dan hasil semua perbaikan itu ketika disummary-kan signifikan sekali, dari sekitar 20% itu menjadi sekitar antara 3-4%.
Jadi sangat besar hasil yang didapat. Ini pada 10 toko di Jabodetabek. Ketika kami roll out nasional, hasilnya antara 4-8%, terutama angka 8% itu adalah untuk toko-toko di luar Jabodetabek, di mana di situ ada limitasi dari gudang yang mereka punya di sana, atau kecepatan kirim dari DC kami. Jadi itu ada trade off. Apakah kita, kalau bisa kita bisa perbaiki semuanya menjadi semuanya di angka yang sama dengan Jabodetabek dengan membuat skenario sistem supply chain dan replenishment seperti di Jabodetabek, which is sangat signifikan dalam sisi harga. Jadi angka antara 4-8% kami anggap itu masih dalam tolerable, seperti yang sampaikan di referensi, bahwa wood class aja itu sekitar 8% gitu. Jadi kesimpulan kami adalah Jabodetabek itu 10 toko dilakukan setelah 69 hari, itu angkanya antara 3,6% sampai 4,6%. Penurunan out of stock itu kita lakukan seperti yang kita sampaikan tadi, dalam bentuk cross function team, bekerja harian, saling berkoreksi, saling bekerja sama. Jadi kami yakin bahwa dengan pola sistematik, perubahan dan juga terjadi perubahan pola kerja, implementasi yang terjadi itu akan sustain gitu. Yang dilakukan oleh tim supply chain, tim operation, tim komersial, dan karena mereka bekerja dalam bentuk cross function, jadi dengan sendirinya ego per departemen, which is selalu menjadi masalah ketika organisasi sangat besar sekali. Anda bisa bayangkan ini organisasi sekitar 100 lebih toko dengan total tim sekitar 11.000 orang gitu. Jadi bagaimana membentuk pola kerja yang sangat simpel, informasi, kaskadan informasi yang harus sangat visible dan juga harus simple gitu. Dan ini yang kita bentuk, dan kita lakukan agar pola perubahan yang terjadi itu bisa sustain dan berkelanjutan. Terima kasih Pak Joshua. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Heru Pribadi atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika ada pertanyaan silakan ke kolom chat dengan menyebutkan nama, dari perusahaan mana, dan sebutkan kepada Bapak siapa dan isi dari pertanyaannya. Atau bisa dengan raise hand. Nah, sebelumnya Bapak, Ibu, Bapak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Oke, baik. Langsung saja. Di sini ada dari Ratih Kamajaya kepada Bapak Wahyu Wicaksono. Hai Pak, izin bertanya, apa pertimbangan desain double layer racking kalau fokus pada speed pada tipe WH racking 8-9 level, kan bisa tetap keep speed dengan memastikan level 1-nya diletakkan produk fast moving or high demand-nya Pak, atau menyediakan peak phase area di dekat staging yang fast replenish. Jadi gudang Bapak desainnya memang based on kebutuhan kapasitas gudangnya sehingga diputuskan 2 level saja. Silahkan kepada Bapak Wahyu Wicaksono. Iya, makasih. Iya, menarik Bu Ratih. Jadi ketika mendesain sebuah gudang untuk distributor, tentu tidak sehebat atau sekuat ketika kita mendesain gudang untuk distribution center yang relatif besar ya, misalnya 10.000 meter persegi, 10.000 meter persegi atau 20.000 meter persegi. Kekuatan lantainya berbeda. Nah, distributor cenderung gudangnya itu relatif kecil. Kalau contoh kasus di saya, kisarannya adalah 2.000 sampai dengan 3.000 meter persegi. Tentu dengan gudang seperti itu, kekuatan lantainya pun menyesuaikan. Ya, paling hanya menggunakan let's say K200, K200 lah ya. Kalau kita pakai gudang yang kuatkan K350 ya, paling ini K200-an. Jadi ada beberapa constraint atau kendala yang membatasi keputusan untuk kita menggunakan racking double ataupun lebih dari 2 lantai.
Nah, kalau di kasus yang saya hadapi sekarang adalah dengan kondisi lantai gudang yang terbatas kekuatannya, namun kapasitasnya harus segera dinaikkan. Tetapi constraint lainnya, investasinya harus seminim mungkin. Gitu ya. Jadi ada 3 constraint. 1 dari sisi kekuatan lantai, 2 dari kapasitasnya harus naik, tapi yang ketiga, cost-nya seminim mungkin. Maka diputuskanlah setelah dihitung-hitung, ternyata double racking itu yang paling memungkinkan. Ya, double racking itu tidak menuntut kekuatan lantai yang terlalu kuat. Gitu. Kemudian secara cost juga relatif lebih murah. Nah, di samping itu juga terkait dengan alat, ya, alat heavy equipment-nya. Jadi kalau menggunakan forklift contohnya, forklift kekuatan lantainya harus berapa? Karena berat forklift sendiri sudah mungkin 5-6 ton, gitu. Ada yang lebih dari itu. Sementara kekuatan lantai nggak mungkin pakai forklift. Jadi harus pakai alternatif alat lain. Nah, contohnya yang sekarang saya gunakan adalah counterbalance. Ya. Counterbalance paling beratnya adalah 1,5 sampai 2 ton. Nah, sementara barang-barang yang kami ingin masukkan ke dalam racking itu kurang lebih satu paletnya 1 ton sampai 1,5 ton, satu palet. Nah, sehingga dengan beberapa kendala tadi, akhirnya ya sudah, kita mengkerucutnya adalah dengan menggunakan hanya cukup double racking saja, dan juga dari sisi speed tetap terjaga. Tentu saya setuju dengan adanya peak phase tetap di depan, kemudian peak phase hanya di layer 1, itu pasti, itu definitely memang harus kita lakukan ya untuk menjaga speed. Namun yang menjadi concern di sini adalah dengan distributor memutuskan untuk menaikkan stoknya menjadi double racking, apakah dari sisi speednya dia akan terganggu, dari sisi cost-nya dia terganggu, atau dari sisi warehouse-nya pun apakah dia terganggu apa enggak dari sisi ini ya gedungnya. Jadi beberapa hal itu sudah kita pikirkan dan akhirnya mengerucut ke sana. Jadi kira-kira demikian jawabannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Wahyu Wicaksono. Menarik ya jawabannya. Oke, thank you Pak, kata Ibu Ratih. Sama-sama. Yang kedua Pak, masih bersama Bapak nih sepertinya. Ini dari Pak Wahyu Budi Laksono. Pertanyaan dari Pak Wahyu. Untuk dynamic routing kan sudah ada constraint-nya. Seberapa sering rute akan berubah atau berubah berdasar trigger data dari sistem? Dan jika terjadi misalnya jalan macet, rute apa yang bisa men-suggest urutan drop point? Terima kasih. Ya, ini sama-sama Wahyu ya. Thank you Pak Wahyu. Jadi ya saya jawab yang pertama dulu. Jadi kalau kita bicara tentang routing, pilihannya itu ada 3 kurang lebih. Dedicated routing, kemudian yang kedua consider ke neighborhood alias semi clustering, atau yang ketiga benar-benar open. Nah, yang pertama kalau dedicated artinya routing ini sifatnya adalah untuk memastikan bahwa semua orderan bisa masuk ke dalam truk dan truk itu betul-betul ngirim ke daerah yang sudah kita tentukan. Itu yang dedicated. Tapi kalau kita benturkan dengan asas efisiensi atau produktivitas, itu nggak akan ketemu. Karena semuanya dedicated. Nah, kita mengharapkan efisiensi dari mana kalau semuanya sudah punya tujuan. Gitu kan. Yang kedua adalah metode neighborhood. Nah, neighborhood ini adalah mempertimbangkan apakah di antara area-area yang dedicated tadi masih bisa disatukan. Contoh, area 1 dan area 2, misalnya antara Bekasi Barat dan Bekasi Timur misalnya. Apakah itu masih bisa disatukan? Nah, kalau itu masih bisa disatukan, nah itu namanya neighborhood. Jadi disatukan, di merger menjadi satu area yang lebih besar lagi. Sehingga pilihan routingnya akan menjadi lebih dinamis. Tapi itu pun juga kita nggak bisa expect efisiensi yang besar gitu dari sisi neighborhood. Namun dari sisi efektivitas tentu akan bertambah.
Nah, yang ketiga betul-betul di open cluster. Jadi open cluster itu betul-betul si engine routingnya itu memikirkan pembagian yang paling optimal berdasarkan constraint-constraint tadi yang saya sebutkan di presentasi. Nah, itu yang paling optimal sehingga dari sisi service level kita bisa expect tercapai, dari sisi cost juga kita bisa expect tercapai. Nah, jadi seberapa sering berubah? Nah, kalau pertanyaan seberapa sering berubah, ini tergantung dengan traffic prediction atau maps yang digunakan. Yang saya gunakan sekarang ada 2 maps, Pak. Google Maps dan juga Here Maps. Ada juga OpenStreetMaps ya, tapi saya nggak gunakan itu. Google Maps dan Here Maps. Nah, yang paling prediktifnya stabil terkait dengan traffic adalah Google Maps. Sehingga untuk jalur-jalur dalam kota, routing dalam kota, itu saya cenderung menggunakan Google. Karena dia bisa memprediksi berdasarkan traffic yang lampau, ya, maka untuk kiriman di 1 hari ke depan, routingnya urutan tokonya seperti apa. Nah, itu Google Maps lebih valid untuk dalam kota, khususnya di Jawa. Tapi kalau saya ngomong ke luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Google Maps-nya nggak fungsi, Pak. Nggak fungsi 100% maksud saya. Jadi saya mesti gunakan Here Maps. Nah, Here Maps ini dia lebih stabil dalam konteks kalau keluar kota, ke remote area, dia urutannya akan lebih stabil. Nah, sehingga kalau menjawab pertanyaan Bapak seberapa sering berubah, jawaban saya kalau menggunakan Here Maps, perubahannya bisa jadi besar karena dia tidak ada prediktif traffic-nya. Namun secara sequencing lebih baik. Nah, tapi kalau bicaranya Google Maps, udah pasti dia karena sudah mempertimbangkan traffic prediction, ya tidak akan berubah. Sedikit sekali berubah. Nah, kemudian terkait dengan macet ya. Jadi kalau jalan macet, apakah bisa mensuggest urutan drop point? Jawabannya tidak, Pak. Kalau yang sekarang kami lakukan itu tidak berubah. Jadi urutannya masih tetap sama, karena itu di routingnya kan, let's say di pagi hari ataupun di malam hari gitu ya, untuk kiriman esok hari. Nah, karena sudah di routing di hari sebelumnya, maka urutannya sudah ditentukan, ya sudah, apapun yang terjadi harus ngikutin itu. Nah, pun kalau memang itu macet, kemudian harus berubah urutan, itu diserahkan lagi kepada tim di lapangan. Namun tetap kita mesti kontrol terkait dengan edit sequence-nya. Ya, ini kan nanti hubungannya dengan kepatuhan driver terhadap rute. Kalau driver itu kita sudah sediakan rute namun dia nggak patuh, ya sama saja bohong. Tapi ketika dia patuh, maka rute kita yang sudah disuggest akan berhasil, efektivitasnya akan naik. Nah, sehingga edit sequence itu mesti diawasin. Kalau saya mensyaratkan edit sequence hanya boleh 5% dari total rute yang sudah Nah, itu gunanya nanti supaya mengukur kepatuhan dari driver dan juga kesuksesan dari routing. Begitu, Pak Wahyu, jawabannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Wahyu Wicaksono. Di sini Pak Wahyu Budi menyampaikan menarik Pak penggunaan teknologi untuk routing. Terima kasih insight-nya. Ya, terima kasih. Oke, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita persilahkan untuk masuk ke dalam kolom chat dengan menyebutkan nama dari perusahaan mana dan kepada siapa serta isi dari pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan nih Pak, tapi untuk Bapak Heru pribadi. Oke. Halo Bapak Heru pribadi. Ya, Pak Joshua. Ya, halo Bapak. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Joshua Stopu. Pak, saya juga background dari kimia, USU. That's good. That's good. Satu karir kita ya, dari kimia ke supply chain. Nah, itu. Makanya tadi saya, mantap, bangga. Seperti ini Pak, saya mau nanya, tadi kan terkait produksi juga nih, dari judul yang disampaikan. Saya mau nanya Pak, terkait gimana sih kita menentukan kapasitas produksi dan menyeimbangkannya dengan apa yang mau kita produksi, berapa banyak, dan seberapa besar kebutuhan pasar, kemudian
gimana cara ngontrol dan penjadwalannya sendiri, serta kualitas pemeliharaan peralatannya, Pak. Saya persilahkan kepada Bapak Heru pribadi. Gini Joshua ya, menarik nih pertanyaannya. Kalau waktu saya menjadi manajer pabrik, fokus saya adalah OII ya. Jadi intinya adalah selama mesin itu bekerja lebih lama, buat saya itulah fokusnya gitu. Tapi itu awal karir saya. Tapi setelah saya ke supply chain, sebenarnya saya baru realize bahwa key-nya itu bukan OII, tapi what your customer wants gitu. Apalagi kalau Anda lihat di kita bicara on shelf availability ya. Kan konsumen itu tidak peduli apa mana yang fast moving, mana yang slow moving, pokoknya mereka mau produk itu dan itu harus ada gitu. Jadi rule-nya, jadi ketika saya took over dari factory menjadi supply chain, di situ baru saya mulai respect itu apa artinya customer service ya. Bagaimana memastikan bahwa on time, in full, in quality itu betul-betul 100% gitu. Jadi tidak hanya on time dan in full, tapi juga in quality gitu. Karena bisa aja dia on time in full, tapi barang nyampe konsumen itu dalam kondisi setengahnya rusak gitu. Atau mungkin barang nyampe on time, tapi ternyata surat jalannya salah. Jadi artinya barang sudah sampai, tapi tidak kita bisa order. So that's number one rule. Kedua, untuk memastikan bahwa apakah yang kita produksi ini sejalan dengan kebutuhan konsumen, di situ yang dibutuhkan adalah demand planning. Jadi si supply planning itu harus refer ke demand planning. Dan gimana demand planning bekerja, dia harus menggunakan forecast. Atau tadi yang sampaikan Pak Wahyu, misalnya berapa sih kita harus punya level inventory yang pas di setiap titik distribusi gitu. Nah, jadi job done itu bukan barang tersedia ya, tapi start dari customer service score-nya dulu, on time, in full, in quality. Dan baru memastikan inventory-nya optimum. Jadi, sorry to say Pak Joshua, if you start sebagai production, you have to respect si demand planning-nya, memastikan bahwa inventory itu optimum. Jadi Anda bukan, ya tergantung kopi Anda pakai ya, tapi rule-nya market itu harus direspect gitu, because one you lose that opportunity, you lose forever. Karena kan kita produk kita bukan semennya Pak Wahyu tadi ya, Pak Heru ya, atau minyak, bensin gitu. Kita FMCG itu kan komoditornya itu banyak dan setiap saat tersedia. Jadi how to make sure your production are satisfied the demand adalah dengan memastikan availability apapun produknya, mau slow moving, mau fast moving, harus selalu ada pada waktu yang diperlukan dan pada konten yang tepat. So jangan start dulu stock reduction, tapi start dengan customer service score-nya dulu. Dan skornya harus diukur dengan on time, in full, in quality. Kebanyakan kan orang ambilnya adalah on time, in full gitu. Kadang-kadang bahkan in full aja dulu, karena itu tadi hubungannya ke cost gitu. Kalau truknya setengah, berarti kan dari sisi inventory, dari sisi gudang bahwa cost dia hit dia gitu. Tapi kan yang setengah itu sebenarnya what matter ke customer. So rule number one-nya buat saya adalah itu, memastikan dulu kesediaan barang di titik yang diharapkan konsumen itu ada. Once itu optimum, then you start reducing di either cost atau inventory atau cash. Begitu Pak Josia. Oke, thank you Pak Heru pribadi atas jawabannya. Menarik. Pengen ngobrol panjang tapi durasi. Ya nanti kita bisa japri lah. Nanti saya share nomornya. Oke, baik Pak. Happy to share Pak Joshua. Thank you banget Pak. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Wayan dari Kino kepada Pak Wahyu. Siang Pak, unloading time di customer kadang-kadang tidak tepat waktu. Apakah multi drop-nya dapat dicapai? Penyelesaiannya gimana ya? Silakan kepada Pak Wahyu Jackson. Ya, sama. Problemnya kami juga hadapi. Transaction time atau unloading time di customer itu beda-beda. Ya. Nah, caranya yang kami lakukan sekarang adalah menggunakan dynamic service time atau dynamic transaction time, di mana ini memanfaatkan machine learning. Ya, jadi, let's say di awal kita melakukan ting, itu kita tetapkan di setiap customer itu let's say 5 menit. Ya, waktu dari driver tiba, salam, unloading, kemudian tanda tangan BOD sampai dengan
selesai. Let's say 5 menit. Ya, kemudian itu toko-toko misalnya tradisional gitu ya. Kemudian yang modern trade misalnya, modern trade karena dia punya waktu tunggu yang lebih lama, oke, kita setting 2 jam misalnya. Nah itu pertama kita mesti setting itu dulu. Nah kemudian setelah berjalan, barulah dynamic service time ini akan mengkalkulasi sebetulnya dari rata-rata let's say 3 bulan, 6 bulan itu transaction time yang dibutuhkan sebenarnya berapa sih? Kalau tadinya kita setting 5 menit, ternyata hanya 2 menit kok. Nanti maka itu akan berubah menjadi 2. Tapi kalau ternyata 5 menit, aktualnya 10 menit, bahkan aktualnya 30 menit, maka itu akan disetting 30. Sehingga untuk next routingnya itu akan menjadi jauh lebih berkualitas dan lebih relevan terhadap transaction time yang ada terjadi aktual di customer. Nah, itu perbaikan yang kami lakukan sekarang menggunakan metode machine learning. Atau yang kedua, kalau tanpa ada machine learning, ya artinya kita mesti lebih effort lagi menggunakan analisa, misalnya pakai Excel, manual. Jadi misalnya dari 6 bulan atau 3 bulan data ditarik, kemudian kita lihat maksimum average sama minimum transaction time yang terjadi itu berapa menit sih. Nah, dari situ kita bisa tentukan untuk setting transaction time yang baru. Nah, tentu semua hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki TMS yang proper. TMS yang proper ini adalah TMS yang bisa mencatat check-in, check-out itu jam berapa, kemudian lead time, transaction time-nya itu berapa jam atau berapa menit. Begitu kira-kira jawabannya. Sama-sama. Oke, thank you Pak Wahyu Wicaksono. Dan oke, kita lanjut ya sambil tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ke kolom chat dengan menyebutkan nama dari perusahaan mana dan ingin bertanya kepada siapa, serta isi dari pertanyaannya. Atau jika ingin on mic, bisa raise hand, nanti saya bakal sebut. Dan di sini saya ada pertanyaan juga untuk Bapak Heru Indrawijayanto. Halo Bapak. Ya, siap Mas. Oke, di sini Pak saya ingin bertanya Pak. Tadi dari data yang saya lihat sekilas nih, ada biaya demurrage pada tahun 2019 ke 2020 itu bisa turun drastis dengan dispatch yang tinggi. Lalu terjadi kenaikan biaya demurrage ke 2021 dan kenaikan dispatch. Apakah bisa dijelaskan Pak? Saya persilahkan kepada Bapak. Ya. Jadi demurrage itu terjadi karena ada perbedaan ya antara waktu lead time yang diperjanjikan, misalkan 5 hari begitu ya, ternyata selesainya pemuatan ini melebihi waktu 5 hari. Gitu. Dan faktor-faktor penyebab ini cukup banyak. Saya ambil contoh misalkan karena cuaca begitu, hujan gitu ya. Pada saat hujan terjadi, yang terjadi kita harus berhenti dulu. Mengapa? Karena semua palka harus ditutup, kemudian klinker yang katakan sudah terlanjur digelar di jeti ini harus ditutupi juga oleh terpal, begitu. Nah, ini menyebabkan waktu lead time tadi terlewati. Ya, nah inilah yang menjadi faktor kenapa 2021 ternyata demurrage-nya kok naik ya, naik melebihi tahun 2020. Jadi ada banyak faktor begitu ya, Pak Joshua. Tes, Pak Joshua, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan. Baik, kita tunggu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Ratika Majaya kepada Bapak Heru Indra. Oke, halo Bapak, dengan strategi yang dilakukan kan ada penurunan demurrage dan kenaikan dispatch di port. Bagaimana dengan logistik cost-nya Pak? Dari 9% tadi, apakah ada perubahan? Silakan kepada Bapak.
Ya, terima kasih Bu Ratih Kamajaya atas pertanyaannya. Kebetulan 9% tadi berdasarkan referensi yang pernah saya baca begitu ya Bu ya. Secara aktual kalau kita berbicara terkait dengan biaya transportasi, maksudnya dari pabrik ke dalam untuk dilakukan pemuatannya, ini berkurang secara signifikan. Mengapa? Karena tadi ada faktor loading rate yang meningkat, dan yang kedua, kebetulan tidak saya sampaikan tadi, ada satu lagi proses atau program kerja yang kami lakukan. Apa itu? Merubah proses bisnis. Jadi kalau sebelumnya di tahun 2019 ini, yang lalu ya, itu proses bisnis yang ada untuk stevedoring dan cargodoring ini menjadi satu kesatuan yang dikelola oleh pihak kedua. Nah, pada saat ini dikelola oleh pihak kedua dalam suatu forwarding begitu ya, ternyata kami ini tidak bisa mengendalikan service levelnya, kesulitan mengendalikan. Sehingga kami mencoba kemudian untuk merubah proses bisnis ini, yaitu apa? Memisahkan. Kami menggunakan namanya volume pooling di dalam proses procurement-nya. Jadi semua stevedoring ini kami satukan, kemudian kita tenderkan, sehingga volumenya menjadi besar. Demikian juga transportasi, tracking-nya. Ini kita satukan volumenya, dan kemudian kita lakukan proses procurement. Jadi kalau sebelumnya ini ada forwarding sendiri untuk clinker, forwarding sendiri untuk bag, kemudian forwarding sendiri untuk katakan inbound ya, semuanya sekarang sudah dibagi dipisah-pisah menjadi kompetensi yang ada. Jadi kalau stevedoring atau PPM-nya kita tenderkan semua jenis PPM yang ada. Demikian juga untuk tracking-nya. Nah dari sana ada penurunan biaya yang sangat signifikan. Untuk PPM saja kami bisa menghemat itu hampir 21 miliar. Belum lagi transportasi tracking ya. Nah, dari sanalah bisa saya sampaikan bahwa ya kalau berbicara terkait dengan cost, ini ada penurunan cost yang cukup signifikan dari sisi kami sebagai seller. Demikian Bu Ratih, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Thank you buat Bapak Heru Indra Wijayanto. Kita udah selesai nih Pak, sesi untuk tanya jawab. Kita sudah selesai untuk melakukan sesi tanya jawab. Dan sebentar. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih atas waktu dan materi yang telah diberikan oleh Bapak Heru Indra Wijayanto, Bapak Wahyu Wicaksono, Bapak Heru pribadi. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Thank you. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, di sini kita ada pengumuman. Kita himbau kepada Bapak Ibu, jangan lupa bahwa kita ada satu pertemuan online lagi, itu di hari Sabtu 25 Juni 2022, pukul 1.30. Dengan pembicara itu ada Bapak Gibran Nata, Bapak Bonada Manik, Bapak Fajar Indra Kurniawan, Bapak Dian Alexander CSCA. Dan juga akan dimoderatori oleh Kakak Prima Sari. Dan kita ada satu sesi offline nih di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2022 hari Sabtu di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan nih. Untuk register itu bisa ke ISCEA Indonesia, https ISCEA Indonesia. Dan saya ingin bertanya nih kepada panitia Kak.
kepada kakak-kakak panitia, Bapak, Ibu panitia, tiket kita tinggal berapa lagi nih yang tersisa? Silakan. Iya Pak, jadi untuk tiketnya kita tinggal 36 dari 150. Jadi buat Bapak dan Ibu yang memang minat untuk ikut SCIS secara offline di Jakarta bisa segera mendaftarkan diri karena mengingat waktunya juga tinggal 2 minggu. Kemudian nanti kita juga akan menambahkan 4 video yang nantinya bisa berguna untuk perpanjangan sertifikat. Seperti itu Pak Joshua. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak panitia. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari pihak ICA Indonesia. Di sini saya Joshua Stepu sebagai moderator kita hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.